Sinode Gudang. Sampai sekarang kita pimpinan HKBP dan juga disampaikan dalam surat pastoral daripada Eporus dan juga rapat kami pimpinan, masih tetap kita dalam program dan rencana kita Sinode Gudang HKBP dilaksanakan itu tanggal 19 sampai 25 Oktober. Dan ini kita sekarang mempersiapkan, tidak ada rencana dengan virtual, kita rencana tetap dengan pertemuan dengan cara fisik, dengan protokol kesehatan. Ini sudah kita siapkan, lokasi, gambar, dan ini kebetulan dalam 2 minggu ini kita sudah siapkan protokol kesehatan sebagaimana yang dilakukan oleh oleh pemerintah. Semua lengkap, lokasi kita gambar dan jarak duduk 1 meter kiri kanan, 1 meter belakang, karena ruangan kita itu bisa 1.200 kalau normal. Tapi kalau peraturan kan harus setengah, 600. Jadi kita buat 500 di dalam, ya di samping nanti kita pakai teratak di luar, bukan tenda, teratak dari seng. Jadi di luar bisa dan di kiri kanan itu dan di depan itu sudah kita persiapkan jarak 1 meter kiri kanan dan lengkap semua dengan infocus 14 dan juga sanitizer cuci tangan juga di luar dengan lengkap. Jadi ruangan dalam dan ruangan luar sudah bisa disiapkan dengan 1.100. Ini rencana kita. Sudah kita buat gambarnya dengan 3 gambar. 1 gambar lokasi, 2 lokasi semua itu, 2 gambar denah tempat auditorium dan terletak di luar tadi kiri kanan dan depan, dan juga tempat balkon dan juga kursi. Yang ketiga, gambar simulasi bagaimana masuk ke gereja, ke auditorium, bagaimana keluar juga dan duduk juga, dan makan pun kita persiapkan, tidak lagi ambil sendiri nasi kotak dan snack pun sudah sampai seperti itu. Dan persiapan Sinode Gudang pun dari hadir tidak lagi registrasi langsung ke tempat, tetapi sudah registrasi online melalui proses, karena sudah profesional, sudah jelas siapa utusan Sinode Gudang dari distrik, sudah jelas berapa orang. Misalnya contoh distrik 1 48, distrik 2 katakan 36, distrik sudah jelas anggota daripada Sinode Gudang HKBP dari setiap distrik karena proporsional, sudah kita atur tempat duduknya itu semua. Mendaftar sudah harus dengan online, dan ini kita masih menjejaki bahwa kita akan melaksanakan Sinode Gudang hanya buku panduan yang dicetak, tapi paperless, bahwa semua sudah kita kirim nanti bahan laporan daripada pimpinan yang 5 dan juga berita 7 tahun dari OPUI sudah harus kita bagikan, kirim kepada preses, karena sudah tertentu utusan Sinode Gudang, dan itu juga nanti dikirim kepada mereka, dan juga aplikasi nanti yang kita siapkan. Ini, jadi tidak ada istilah kita dengan virtual, karena kita harapkan pemerintah pasti kita mendukung dengan prokes tadi, protokol kesehatan tadi. Ini kita berusaha, dan supaya jangan nanti klaster baru Sinode Gudang HKBP, tapi kita sangat-sangat intens bagaimana memikirkan untuk pertemuan itu. Dan juga hadir semua peserta sudah diwajibkan nanti dengan membawa hasil rapid test selama dengan aturan seminggu. Rapid testnya itu harus yang seminggu, supaya nanti hadir pun tidak ada lagi istilah pembagian kamar pun sudah kita buat. Nanti pemberitahuan mereka hadir, katakanlah hadir dari Jakarta ke Medan, ada hasilnya dari Medan ke bawa mobil masing-masing, sudah harus didaftarkan, dikasih tahu di pintu gerbang nanti sudah dikasih tahu dia ke rumah ini, sudah ada nanti di handphonenya masing-masing, kami ke rumah ini, sudah ada nanti kontak personnya di rumah ini. Kalau dia di hotel, umumnya orang Jakarta atau dari luar daerah sudah di hotel masing-masing, dan kami pun pasti kerjasama dengan orang hotel. Kalau sudah didaftar siapa penghuni yang memesan ini, mereka pun hotel kan sudah harus menjalankan prokes. Jadi mereka tetap berkoordinasi dengan kita, supaya penghuni hotel pun jangan nanti di hotel datang membawa ini, ternyata mereka nanti di peserta Sinode Gudang
Tapi karena sudah ada hasilnya semua, kita sudah jalankan prokes tadi. Dari hadir, mendaftar, dan juga duduk pun, masuk pun sudah kita atur semua. Jadi tidak ada yang berkerumun. Dan bahkan kalau ada kantin dan kantin pun kita batasi. Di kantin pun, kalau ada kantin hanya 3 ke 5 orang, dan meja pun hanya dengan tertentu. Tidak ada istilah kumpul-kumpul. Dan kepada peserta sudah kita buat semua ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Dari masuk, keluar, dan snack dan makan sudah ada kita buat semua untuk dipegang masing-masing. Jadi kalau ada misalnya, pasti panitia kita kalau ada dengan pelanggaran harus dengan pengawasan kontrol yang sangat intens dari panitia kita. Supaya menjalankan demi kesehatan bersama, demi keselamatan bersama, demi lasarnya Sinode Godang HKBP. Ini yang kita usahakan supaya pemerintah pun dengan merekomendasi tidak ada masalah karena kita sudah menjalankan. Karena yang diapakan oleh pemerintah kan protokol kesehatan. Karena ini acara kita ini kan acara yang sangat-sangat tidak bisa dikatakanlah tanda kutip, nggak mungkin kita ada rencana pimpinan menunda. Ini harus berjalan supaya organisasi HKBP berjalan sehat secara periodik. Nah ini yang ditanyakan oleh Pak Ambarita tadi mengenai Sinode Godang. Tidak dalam konsep kami pimpinan virtual. Karena itu kan daerah Tapanuli tadi kan Silindung kan bukan daerah zona merah. Yang datang ini yang harus kami apakan. Harus selektif kami. Harus ada suratnya. Kalau jangan misalnya tidak ada surat apanya, ya karena sudah jauh-jauh sebelumnya ini sudah kami beritahukan kepada preses. Kalau tidak peserta, nggak ada peninjau merame-ramekan di sini. Karena periodik. Jadi, dan ini pun, kami pun undangan hanya di dalam pembukaan, dan tidak ada lagi seperti rame-rame ada masuk ke ruangan, ke lokasi tidak ada diperbolehkan kalau tidak ada peserta Sinode Godang dan panitia. Dan ini harus ketat kita. Di halaman pun tidak ada. Halaman harus steril semua di depan auditorium, dan parkir mobil pun harus jauh supaya jangan ada menjadi kerumunan. Bukan hanya kerumunan orang, kerumunan mobil pun sudah harus kita awasi. Ini hanya informasi usaha daripada kita panitia, karena saya ketua umum panitia. Dan baru tadi dengan sekum saya, rapat kami hari Jumat mendatang, dengan konsep seperti ini, karena sudah saya minta kepada seksi semua, seksi koordinator, bahwa adaptasi tatanan baru. Bagaimana pelaksanaan Sinode Agung HKBP dengan tatanan baru. Karena saya sudah mempelajari semua untuk kita terapkan nanti di dalam pelaksanaan panitia Sinode Godang. Itu yang bisa secara umum, yang bisa kami sampaikan mengenai Sinode Godang. Protokol kesehatan tetap itu menjadi landasan utama kita. Kalau sudah ada di bawah, itu juga dari PCR tadi di daerah, kan di daerah gitu, dengan surat keterangan itu. Dan di sini pun kita persiapkan juga, kita harus tes dengan menjalankan prokes tadi. Pasti harus kita apakan itu. Kalau memang mencurigakan, kan ada seksi kesehatan kita. Pasti ada seksi kesehatan kita. Itu pasti ada. Dan dia pun yang bersangkutan harus jelas menyampaikan, aku akan terganggu atau bagaimana. Itu harus kita kasih tahu, terbukaan. Jangan dia, jangan dia merasa merasa sehat, tapi sebenarnya dia dari daerah mana dia. Ini harus jelas kita berikan kepada preses nanti, kepada juga peserta. Pasti ada koordinasi tadi, komunikasi, informasi, dan koordinasi dengan preses dan yang bersangkutan. Karena nomor-nomor daripada mereka juga peserta pasti akan kita simpan untuk menyampaikan itu. Itu udah jelas itu.